Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman amaliyah, yakni adinul Islam wal iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mengajak Bapak Ibu semua merenungkan salah satu ayat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ada satu kata kunci dalam penggalan ayat tersebut, amanah. Apakah amanah itu? Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai seorang khalifah di muka bumi. Amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Yang mana kita sebagai perempuan diamanahkan Allah untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan generasi-generasi Qurani. Nah, apa amanah seorang perempuan di dalam pengawasan pemilu? Mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya pengawasan pemilu dengan perempuan? Bukankah pengawasan pemilu itu menjadi bagian dari seluruh warga Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki? Ya, betul. Pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab semua warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi perempuan memiliki peran strategis. Kenapa? Karena perempuan kerap kali menjadi tujuan dalam praktik-praktik manipulasi dalam pelaksanaan pemilu. Karena perempuan memiliki ikatan emosional yang lebih dekat dan lebih akrab dengan sesama kaumnya, sehingga ini menjadi jalur-jalur komunikasi yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Oleh sebab itu, kita sebagai perempuan harus mampu memilah dan memilih mana yang memang memberikan manfaat, yang memberikan keberkahan, kebermanfaatan bagi negara kita. Jangan sampai dengan amplop-amplop yang nominalnya tidak seberapa, yang mampu memengaruhi keberlanjutan negara kita. Dan ayat tadi menjelaskan pula kepada kita bahwa Allah tidak membedakan antara amanah yang diberikan kepada seorang perempuan maupun kepada seorang laki-laki. Pemilu itu bukan hanya urusan politik, pemilu itu urusan amanah. Dan amanah ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai perempuan memilih mana yang mampu menyuarakan hak-hak perempuan, mana yang mampu memberikan kebermanfaatan bagi umat. Kenapa harus perempuan gitu ya? Karena sejarah Islam menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menjadi rujukan ribuan hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum Islam. Kemudian Sayyidah Khadijah menjadi pelopor dakwah, menjadi penyuluh dakwah ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menyebarkan dakwah Islam. Dan Haulah, seorang perempuan yang berani menyuarakan ketidakbenaran yang dia alami kepada Allah. Dan Allah membalasnya dalam surat Al-Mujadalah. Nah, kita melihat bahwa sejarah-sejarah Islam tadi menjelaskan perempuan-perempuan itu tidak tinggal diam, bahkan di era yang semakin digital hari ini. Perempuan-perempuan punya hak untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapatnya. Perempuan-perempuan berhak untuk mengawasi pelaksanaan pemilih umum, sehingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang membawa kemajuan suatu bangsa. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa pemilu bukan hanya urusan
pribadi, tapi ini adalah keberlangsungan kita di masa mendatang. Ketika kita salah dalam memilih pemimpin, maka sebenarnya kita tidak hanya melakukan kesalahan dalam periode ini, tapi juga ke depan. Karena pemimpin yang kita pilih tidak berdasarkan kualitas dan kapabilitasnya, akan merugikan dengan membuat kebijakan yang merugikan rakyat, membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang kebijakan-kebijakan itu yang mungkin saja hanya menguntungkan pihak-pihak sebagian yang dekat dengan pemerintahannya. Nah, oleh sebab itu, marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita melakukan kebaikan, kita mencegah kemungkaran, yang mana kita juga berlomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apapun itu, baik kita sebagai perempuan yang bekerja di dalam rumah atau kita yang bekerja di luar rumah, apakah kita sebagai pendidik ataukah kita sebagai profesi apapun, kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menjadi pengawas perempuan yang bijak, menjadi pengawas pemilu yang mampu memberikan masukan-masukan untuk keperbaikan Indonesia atau khususnya Sidoarjo ke depan. Terima kasih kepada Bawaslu yang telah menjadi garda terdepan untuk menjadi pengawas pemilihan umum di Indonesia, atau khususnya Bawaslu Sidoarjo yang sudah mampu melakukan pengawasan pemilu di Sidoarjo. Dan kita yakinkanlah bahwa pemilihan yang kita lakukan ini adalah pemilihan yang benar-benar jujur, adil, dan bermartabat, tanpa ada manipulasi, tanpa ada intimidasi. Dan dengan keberkahan dan kebermanfaatan itu, saya yakin rahmat Allah akan datang. Karena Allah akan menjamin bahwa suatu kaum yang melakukan kebaikan, Allah juga akan memberikan kebaikan pada kaum itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, albiru manitaqoh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.